Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi anzala 'alaihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulir rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudazil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah al-muwafiq li hadhihi al-mu'ibah wa huwa asdaqul maqalah. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati li ahli kabairi min ummati. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin wa sadatal muhtaramin wa ashabal fadilah. Segenap para alim ulama, para masyayikh kiram, para kiai, para kasupan di suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus para dewan guru setempat, khusus katrasana guru simkuring anu dipanggang kapunten dari sebab bilangan dan takdiman wa takdiman di ashabil hujjah. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadaya sing ditambah panjang barokah umur dan barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan para kiai urang sadaya mudah-mudahan sing dipandang tambah istiqomah diradekeun tugas agama. Ya Rabbal, beristimewa urang doakeun guru urang anu di Cilongok yang memang dinaungi ayeuna tiasa hadir jalanan dina kaya uzur. Urang doakeun mudah-mudahan guru besar Istiqlal sing dipasihan sehat ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dina kesempatan anu sanes biasa lengkap bagi masyarakat kababuara. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Maulid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekaligus peresmian tasyakuran Masjid Jami Al-Falahiyah. Yo amat acara ngirit jago mikiran. Kurang doakan ya para panitia, baik panitia acara maupun panitia pembangunan, mudah-mudahan segala lebih jerih payahna Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Rabbal, aparatur pemerintah khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, kurang doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah anu hadir di tempat sejangi dengan Maulid Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan para pejabat yang senantiasa meningkatkan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ashabakumullah. Syukur alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadaya kempel di tempat anu mulia di Nararaga Mikaeli
dilahirkeunana junjunan urang sadaya wasana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirna urang dina wengi ayeuna, mudah-mudahan Allah jadikeun sabab urang kenyi syafaat jaga yaumul kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah sadaya, sakawitna simkuring ngisi acara ieu disuruhkeun ku panitia jam 11.09 geus nangtung. Makana aing jam 8 geus aya di dieu. Ternyata jam 11 aing kakana-kana. Di korupsi tilu jam panitia deh. Di argo mah jalan bae teh kemana. Anu kadua tadi aya harewos di panitia wayana ka haji cenah ieu gubes anu di Cilongok moal bisa dongkrak. Terus ieu mah jadi pemain tunggal cenah waktu. Ieu resiko pemain tunggal kieu. Makanya ngeureun tunggal kuai. Bener kan? Ori geus biasa. Ori internasional, ori nasional, ori kabupaten aya kali. Bapak Ibu jamaah sadaya, memang hampir setiap tahun umat Islam di mana datang bulan Rabiul Awal sok antusias ngayakeun peringatan Maulid Nabi dengan berbagai macam cara. Aya nu ngayakeun mauludan ngan saukur ngariung di masjid dijadikeun ajak tuker berkat aya. Bener kan? Biasana ieu RT paling carewe di masjid. Aya RT aya. Ini kan ngomong teh. Biasana RT ngomong kieu. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Kampung Pabuaran, isu penting ulang rek ngayakeun mauludan. Wayahna masing-masing imam yang berkat minimal 5 besek bawa ke masjid urang ngariung babarengan. Cek Bapak RT. Kadenge kutang orang jalma korek. Jalma korek. Gila ini korek. Lain gila-gila jasa. Punten eta nu korek mah sedekah mulut uji-ujian sedekah. Bener kan teu? Karena korek Ekanjen berangkat maulud men saukur ke dosa sendok, orange sendok, goreng teh besak dulu, karena kor, cek nu goreng ngomong kieu ke anak-anaknya, dak, ieu anak isu penting ulayan ulin ka jauh, betul tidak? Nah, sababna dulu punten. Ketika ada pertanyaan untuk apa umat Islam kudu ngayakeun peringatan Maulid Nabi, berarti tangkorak jalma eta geus ngaragukeun kana keagungan Rasul, ngaragukeun kana kemuliaan Rasul. Betul. Maka wajar mah disabokeun. Benar. Karena ternyata dulu Rasul yang kita peringati setiap tahun lahirnya manusia sangat luar biasa. Hebat Rasul urang teh hebat. Mana bukti kehebatan Rasul kita? Punten. Ulang ngariwayatkeun Rasul lahir irahan di mana? Moal. Ampura, lamun kula ngariwayatkeun Rasul lahir irahan di mana? Berarti terkesan kula penceramah tekstual. Penceramah menang ngapalkeun. Murah begitu mah. Benar kan enggak? Ampura, aing mah disebut TKI update aing. Apa yang sedang viral itu yang akan saya bahas. Nah, dimantap mahal aing apa. Ya tinggal dulu. Mana bukti kehebatan Rasul urang? Dina kitab Madaniyus Suwun Allah jelaskan. Para ulama ngajelaskeun bahwa ribuan tahun samene alam dunia Allah diciptakeun. Bahkan samene Nabi Adam Allah didambel, cahaya Rasul saya. Maka ketika Nabi Adam diciptakan ku Allah, Nabi Adam sempat heran ketika melihat satu sosok nama yang selalu berdampingan dengan asma Allah. Setiap lafaz jalalah pasti disabulana ngaran Muhammad. Ya bagi. Di mana lafaz Allah pasti disabulana ngaran tidak ada satu pun makhluk Allah sejagat Rasulullah yang namanya sejajar dengan asma Allah. Betul kan?
jangan. Pengennya orang laporan dendam jika ini. 3 tahun yang lalu saya pernah ceramah di Dinya Paru Lampu pengennya. Kira-kira Paru Lampu di mall saya mual. Kalau mall berarti mall di mana deh ya. Ada apa sih Paru Lampu dia? Dari mana deh masih lumayan. Ketiga, Nabi Adam sempat heran ketika melihat satu sosok yang berdampingan dengan asma Allah. Nabi Adam meneruskan Gusti Allah, Gusti Ari Muhammad kesaha hebat amat kata Muhammad Gusti. Apakah Muhammad dari golongan malaikat atau Muhammad dari bangsa jin Gusti? Dijawab Gusti Allah, ada Muhammad dari bangsa jin, bangsa manusia ada. Maka ketika cahaya Rasulullah, ketika Nabi Adam ku Allah diciptakan, cahaya Rasulullah dititipkan dina tak-tak katuh Nabi Adam. Dina nanti nabu, dina tak-tak katuh. Sehingga malaikat anu aya dina surgana Allah sadaya sujud ke Nabi Adam karena melihat cahaya Rasulullah dina pundak sama Nabi Adam. Nabi Adam neroskan Gusti Allah, lima yaqifuna khalfi ya Rabbi. Gusti, harinya malaikat kunang sujud di panggilan kaula Gusti. Jadi Gusti Allah ada memandang malaikat sujud di tonggongan anjing sebab dengan kata katuh anjing saya cahaya kekasih kami cepat. Saha Gusti Muhammad. Lalu apa kata Nabi Adam? Wayahna Gusti pindahkan ka payung Gusti. Asa teu sopan dia malaikat sujud di tonggongan kaula Gusti pindahkan ka payung Gusti. Dipindahkan kukus Allah cahaya bagi Rasul tina tak katuh Nabi Adam dipindahkan karena taat Nabi Adam sepotan malaikat pindah sujud dan kapayung Nabi Adam. Nabi Adam tambah panas. Cek Nabi Adam Gusti ari kitu doang kumaha eta cahaya Muhammad. Asa kami tak aman hayang ningali Gusti. Dina tak teka tingali dina taar teka tingali pindahkan karena tempat anu bisa katingali ku kaula Gusti. Akhirnya Allah dipindahkan cahaya bagi Rasul tina ta'ar Nabi Allah Adam alaihissalam dipindahkan karena jempol pandangan katuh Nabi Adam. Cek sariwayat anu lain dina curug katuh Nabi Adam. Cek sariwayat dina curug. Mantapnya curug gak apa? Sebut curug. Salah, colok, salah gimana? Curug. Benar. Awas, pun ia curug diberi kelebihan Allah. Sebab di antara jemaah manusia, anu diberi kelebihan Allah hanya telunjuk. Hiji gagahna curug. Ia curug bisa jadi alat komunikasi tanpa butuh surat. Curug. Ketika curug geus ngadu ngerti kan? Benar enggak? Benar. Ketika ibu ada isyarat dia. Non dia. Cici. Diam. Repet. Betul. Pernah ibu makan apa dia? Pakai cici pernah. KBG pakai cut. Atau ibu mereka sakit, non gitu, minta, setengah saking 100, pakai curug, betul tidak? Jadi, yang kedua, bukti kegagalan curug, ternyata dalam ilmu kedokteran dikatakan bahwa di jari telunjuk ini ada urat nadi, aya aliran darah anu langsung pusaka kana hate. Ayana dina curug doang, dina jempol teu aya, dina cingir teu aya, tapi dina telunjuk aya urat darah, ada aliran darah langsung pusaka kana hate. Mana buktina? Jajal salah ibu tunjuk iruna ku curug. Jajal ku sia. Dasar kumannya di lagat. Raroko di nanti air, ayang nyandung, terumas. Irung anu ditunjuk ku curug anu nyeri, oh, betul tidak? Makanya wajar ketika dalam gerakan sholat kita duduk tahiyat, ketika maca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, namun dia cukup. Jaya.
Pernah orang Papua orang saking ngamuliakan karena ibu jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Pernah ngacungkan jempol? KBG pakai cur. Maka ketika cahaya Rasulullah Allah simpan di telunjuk Nabi Adam. Nabi Adam teureun muji ka Allah. Nabi Adam teureun ngagungkeun ka Allah. Saking indah-indahna cahaya baginda Rasulullah. Maka bisa terbayang oleh kita, andai kata kita nanti di yaumil kiamah diberi kesempatan ku Allah bisa ngegep langsung wajah baginda Rasul, yakin tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya ketika kita memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan kita satu jaga benar-benarnya Rasulullah ini. Ya Rabbal izin. Anu kedua, mana bukti kegagahan Rasul? Aya momen penting anu kurang kudu diemut-emut deui. Ketika tanggal 9 Zulhijjah, ketika Rasul melaksanakan haji wada, ba'da asar turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Seluruh sahabat menyambut gembira dengan turunna wahyu ini. Tapi satu sisi Abu Bakar keren-keren cerit. Sehingga para sahabat bertanya Abu Bakar, kenapa kamu menangis Abu Bakar? Bukankah kita harus merayakan kemenangan bahwa agama sudah Allah sempurnakan? Abu Bakar menjawab, dulur, ayat eta teh nuduhkeun bahwa Rasul tugasnya sudah selesai. Maka ketika Rasulullah kembali dari wukuf Arafah pada asal meninggalkan Arafah menuju Mekah, langsung berangkat ke Madinah lagi besok. Tidak lama dari situ Rasulullah sakit karena pengaruh racun yang diberikan oleh orang Yahudi Haimar melalui makanan kesukaan Rasul. Tinggal dulu Rasul ngalaman diracun. Rasul ngalaman diracun. Maka ulah kudu aneh lamun zaman ayeuna loba para kiai diteror, loba ulama di penjara, loba ulama di kriminal, ulah kudu aneh, loba kiai diancam, ulah kudu sieun, kiai sieun tolol. Kemudian orang jadi kiai. Betul tidak? Rasul ngalaman diracun. Melalui makanan yang disukai Rasulullah. Ternyata Rasul punya makanan favorit. Rasul paling suka memakan daging kambing muda. Daging kambing muda. Tapi tidak kabeh dituang ke Rasul tidak. Hanya bagian tertentu yang paling Rasul suka. Rasul paling resep memang daging kambing muda itu dari bagian ping-ping hari. Daging ping-ping. Beda daging kiri urang. Beda. Benar enggak? Jadi urang malah mau menjalankan korban atau akikah sok minta ping-ping murid. Benar enggak? Bab denok ping-ping murid mah. Biasanya jangan kita ping-ping murid hiji, hulu na hiji. Murid nanti jeung apa? Aduh mending kabeh betul biasa. Segala jeung apa? Tinggal melalui makanan yang disukai Rasulullah, Rasul diracun sehingga kesehatan Rasul menurun. Di saat Rasulullah sakit, Rasul mengumpulkan para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor. Dikumpulkan ke kanjeng Nabi. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Rasulullah? Dalam kondisi sakit, Rasul masih sempat mengumpulkan para sahabat. Ketika sahabat kumpul di masjid, tidak lama Rasulullah keluar dari kamarnya dengan kondisi Rasul dipapah. Rasul dipapakan karena sedang sakit. Kemudian Rasul naik ke atas mimbar, di luar mimbar Rasul ngadauh dia, wahai para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor, sebentar lagi aku akan segera berhadapan dengan Allah. Maukah kalian, sanggupkah kalian menjadi saksiku nanti di yaumil kiamah bahwa aku Muhammad bin Abdullah sudah pernah menyerukan kalimat tauhid, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Apa jawaban para sahabat? Qalu bala syahidna ya Rasulullah. Ya para sahabat, mohon Gusti, kami siap jadi saksi Anda di yaumil kiamah bahwa engkau sudah menegakkan kalimat tauhid, menyampaikan dakwah la ilaha illallah. Yang kedua kata Rasul, wahai para sahabat,
apakah kalian sanggup menjadi saksiku nanti di yaumil qiyamah bahwa aku sudah menyampaikan seluruh ayat-ayat Allah, seluruh hukum yang ada dalam Al-Quran sudah aku sampaikan kepada kalian. Semua sahabat menjawab, bala syahidna ya Rasulullah. Mohon Gusti, kami siap jadi saksi anjen jaga di yaumil qiyamah. Dua. Anu katilu, Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, bisi ayat di antara anjen sadaya anu ngagaduhan sangkut paut urusan dunia dengan Muhammad, tolong selesaikan hari ini juga. Sebab aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah ayat kene urusan dunia anu can dibereskeun jeung Muhammad. Bisa semoga hutang piutang selesaikan hari ini juga. Seluruh sahabat tidak ada yang berani menjawab. Sadaya sahabat kabeh cicing, semuanya meneteskan air mata. Kenapa? Karena sahabat sadar bahwa ucapan Rasul ini menunjukkan bahwa Rasul tidak akan pernah lama lagi hidup di dunia. Cicing. Anu kedua, sahabat diam karena Rasul can pernah ngahutang. Rasul mati lok ini. Beda di bulan Pabuaran. Bener kan? Dia bakal ngemok ibu dia. Kamu di dalamnya, wajib maghrib di dalam. Asupna lain jalan imam. Hampir imam asupna. Ayat di ayat. Benar dia. Insya semua sahabat dia. Karena Rasul tidak sahabat menguasai hutang. Di saat para sahabat diam, tiba-tiba muncul sahabat di barisan belakang yang bernama Ukasah. Ukasah ini mantan preman, mantan jawara. Ukasah nangkut, cek Ukasah, wonten Rasul. Eta sahabat kami mau ke Ukasah. Cek sahabat Ukasah, hari Rasul buah hutanan kasihan. Sabar itu hutang Rasul. Apa jawaban Ukasah? Ini bukan urusan hutang piutang, tapi urusan kaulah jeung Muhammad. Apa kata Rasul? Silakan Ukasah, sampaikan apa yang kamu katakan. Cek Ukasah, punten Rasul, apakah kamu lupa ketika terjadi perang Uhud, pada saat Rasul menunggangi kuda atau unta, pada saat Rasul rek mecut bujur onta, eta pecut Rasul bukan kena bujur kuda, bukan kena bujur unta, tapi kena bawang pula Rasul. Getihan Rasul, nyeri Rasul. Jika lebih aja hanya kumaha itu Ukasah. Lamun ia dianggap hutang di mata Allah, tolong berikan kesempatan kepadaku untuk membalaskan memukul tubuhmu ya Rasulullah. Sahabat kabeh marah ngadenge Ukasah hayang ngaku hutang Rasul. Jadi sahabat Ukasah tega amat sia. Rasul terudur, pakai jeung di mana sampai hutang Rasul. Apa kata Rasul? Silakan Ukasah, lakukan apa yang kamu suka. Silakan maju ke depan Ukasah. Ukasah maju ke payung. Di langkah pertama, Ukasah diberhentikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cek Abu Bakar, hentikan langkahmu Ukasah. Andai kata anjing rek ngabalas ngagebuk tolong Rasulullah, ingat Ukasah, aku Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang pertama menerima ajaran Islam. Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang pertama mengimani dan percaya kepada Islamnya Rasul. Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika Rasul jemput di Gua Tur. Bahkan Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah ketika Rasul hijrah di Makkah ke Madinah. Balaskan ke Abu Bakar, wahai Ukasah. Apa jawaban Rasul? Itu siapa? Ini aman di Sajra, gempong aman, belum? Itu dibantu kabeh di satu. Bisa tsunami kan? Benar kan? Saya tsunami. Dijawab. Yang kedua kata Rasul, ya Allah, jangan kau habiskan umatku karena kelaparan ya Allah. Jika umat Rasul susah-susah umat Rasul can pernah aya nu teu manggihnya. Itu loh ya. Karena rasa lapar kita umat geus diwakilan ku Rasulullah. Dua. Anu katilu doa Rasul anu teu diijabah ku Allah. Rasul nganoakeun, ya Allah, jadikan umatku umat yang bersatu, umat yang tidak pernah berselisih, umat anu karapasea.
mah jadi ijabah ku Allah jadi ijabah. Terbukti umat Rasulullah hanya gara-gara pilkades, hanya gara-gara beda calon umat Islam parasea tol. Betul tidak? Anu paling goblok ustad parasea. Ustad anu eleh hubungan mempengaruhi masyarakat. Mari kita bikin masjid tanya ustad goblok ustad ini. Benar kan? Enggak ilaha illallah. Ini jadi apa kamu? Jadi apa? Makanya pun lalu uranian dengan riwayat ya Allah. Rasulullah dakwah sampai menahan lapar. Rasul dakwah sampai berdarah-darah. Rasul dakwah sampai dibalikan subahku. Can pernah terjadi umat berdakwah di timbukan kuatu. Can pernah. Benar kan? Pernah di Paburan mau nanggu balik di timbukan pernah? Pernah? Pernah kancan? Rek ngajajal? Hah? Rek ngajajal? Ayo kan sudah mau di timbukan kuatu? Ngendong neng mau balik ke jagus. Gelut di air. Urusan menang tinggal kematos gelut dari pagi. Sehingga luar biasa. Belum mau maklum saya enggak. Alhamdulillah. Sehingga dakwah Rasul yang begitu luar biasa, manfaatnya hikmahnya karena satu. Umat Islam terus bertambah alhamdulillah. Tinggali sensus dunia pemeluk agama Rasulullah seluruh dunia jumlahnya sudah lebih dari 1 miliar. Alhamdulillah. Umat Islam terus bertambah. Walaupun ayat kapan kalau di kita. Ayo kalau di kita ya. Ayatnya kata ini lah. Ini keluar busuk ngawati busuk keluar ayo mengaur terus ramai dari musuhannya nah hina di kali sampai belum tidak itu untuk saya sekolah gitu terus semua dan menguranginya di pelet terus nanti akan musuhnya ini paling kulitnya doang jangan berdua gitu tinggal satu sisi kita bangga umat Islam jumlahnya terus bertambah, tapi di sisi lain, lamun orang mengalihkan dari riwayat Rasulullah, riwayat hadis Imam Bukhari yang mengatakan, la yaqti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Muadakan hiji zaman karajin sadaya terkecuali ada umat Islam akan semakin hancur, agama akan semakin rusak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini hadis menunjukkan bahwa ternyata umat Islam di akhir zaman akan semakin ripuh, Siti ripuh. Ripuh, umat Islam akan semakin ripuh. Pertanyaannya, apa benar ucapan Rasulullah? Mari kita buktikan. Punten dulu. 2 tahun belakangan ini. Terhitung dari bulan Maret 2019 sampai akhir November 2021, hampir 2 tahun lebih. Umat Islam dibikin paranoid, dibikin takut gara-gara corona. Benar? Alhamdulillah. Malah ini aneh. Ari karena corona sieun, ari kana nyeun corona terbuka kasieun. Aneh. Jadi pulang membuka kata corona doang bobongkong. Corona mah doang. Ayah ngaran ke lupa. Corona. Coba boleh nanya ke orang Paburan, lupa sepuluh berapa? Dia pulang nanya beneran. Sambil beneran nanya ke kira-kira entah bobongkong belum rumah. Ih, dia bakal sulit juga yang mana ya. Bobongkong belum rumah. Cina bobongkong memakan huruf di Cina kena dia kesalah. Itu maka aneh. Namun ayat ini zaman modern doang ayat. Umat Islam ngaku sieun karena bobongkong. Aneh. Coba boleh nanya orang Papua. Lamun urang leumpang sorangan di tengah peuting ka kuburan sieun kan. Sieun. Ari ti urang sieun kan. Ari kitu bobongkong aya peuting urang. Namun tidur ada ngomong OKS kabeh.
Karena nggak begadang kira-kira. Aneh. Lamun orang lupang di rumah serangan ke sini tadi. Hari ini cang, hari itu ngomong pilih tempat. Aneh ini. Berarti kurang ngeliat sih karena ngomong, tapi sih karena poek. Betul. Dulu kurang tersadar. Justru gara-gara corona, ya umat Islam jadi korban. Betul atau tidak? Tuh, tinggal itu. Gara-gara corona, anak kita 2 tahun tidak masuk sekolah, betul? Sekolah dipaksa libur, hari pabrik jangan baik, betul? Gara-gara corona, masjid lo baru dikosongkan, pengajian lo baru dibubarkan, hari pasar rame baik, betul? Gara-gara corona, buludan tidak boleh, kerajaan dilarang, hari orang Cina asup bunga buat Indonesia. Di mana kalau dia di mana? Orang jahat. Bangkura aing dendam ini. Terus terang dendam ini. Tahun kamari jadwal mulut aing dalam 60 panggung bakal kabeh. Karena corona haram jahat. Angkat lamun tahun aing kan dibatalkan gara-gara PPKM begini gelut aing betul kan urang. Aku guru awak aing. Makanya mohon maaf. Punten dur. Kakara tahun aing pula cara kita panitia. Kakara tahun aing. Biasanya anu mandang pula, tanggal anu siap kosong siap. Tanggal siap kosong. Ayo karawen, ayo nama karawen. Seminggu sebelum acara, walaupun aja Gus. Iya acara di Kabupaten jadi nanti. Jadi itu mesti ngomong mesti yang begitu. Ayo tahu apa itu Gus sampai. Kan sabab pun dan Bu. Ulah kembali doa nggak serang. Ketika anak dua sekira-kira 1 kilo boleh ke acara panitia datang ke atas kalau ulah sugan anggrek nambah dempet ayo semua yang tersatu itu pemajikan pula di jenah kayak pembulan saya ya ngomong saya mendengarnya kopi aku jadi masuk ke juga di awal di sana ngomong jenah nggak apa terus semua akhirnya di bawah kamu tuh jenah jahit kayaknya acara masalah batal. Urusan agak saya yang buat ini. Coba, emang kenapa ada masalah apa? Begini jadi masalah cuma satu, kegiatan kita tidak ada izin dari polsek setempat. Terus masalah yang lain? Nggak ada yang lain. Masalah cuma itu tidak ada izin. Oh, cek pula, punten Pak. Lamun masalah tidak ada izin dari polsek setempat, tenang aja Pak. Aing siap pasang badan. Benar sih? Aing dilawan ya. Gimana ya nih? Soalnya demi perjuangan saya sih harus. Ini bela. Benar tak? Lupa ini. Zaman di Komo lupa 30 bulan krisis moneter langsung. Benar tak? Zaman aing santri geus santri ya tahar ini tahar di masjid al-Qalaiyum innalillahi wa inna ilaihi raji'un mama anu paeh Allah enggak atuh dia kayaknya atuh ke RT anya tuh santri kolot Pak RT maitna jeung di pertian santri tuh di pertian mang santri gandeng urusanana tuh ganti tuh itu boga jadi mancan datang nu paeh datang bangunan beja ka Bogor dikawin ku batur. Jangan nanti. Alamu beban kau. Santri waduh. Dunia tidak selebar daun kelor. Kubaran awak. Sana jangan kamu kok dikawin ku batur semangat ngaji jangan sunan luncur. Berarti barengan aku bena amben dapat. Ayam belajar ngapalkeun ngelal, ngalancarkeun ngelal nu kamari. Barengan aku. Santri saja. Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, udah ikut lah. Adanya terus main. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu ilmu. Ada waktu ifil. Kulibatul awiyaan ditahruk kewang kisah makabla pasoroin. Tuh tinggal
kabongkar ku pesantren Salafi masayati ala ummati cekanten Nabi moal kebal deui bakal datang di zaman nyumpah ka umat kaula yang firruna minal ulama wal fuqaha, di mana manusia akan jauh dari ulama, manusia akan jauh di para kiai. Ilaha ayeun. Berapa banyak pengajian yang diliburkan gara-gara corona? Betul. Karena pengajian libur, anu biasa tiap minggu pagi jeung guru pagi jeung kiai, urang ngajauhan jeung kiai, betul. Maka yang kita khawatirkan, khawatir umat Islam akan semakin jauh dengan Allah. Na'udzubillah yang tua harus menggunakan masker. Nah, hampuran teh. Ulah paling nak lamun ceramah lebih kan pakai masker. Nak saya. Terus pakai. Naon sababna aing teu bisa ngabedakeun anu nu geulis anu nu mono. Pan bingung aing eta. Cek aing geulis anu bisa katuh bisi monyong. Ampura ulah pernah trauma baheula teh. Pernah trauma. Ulah baheula teh ngalaman di pasantren pernah ngalaman Bandung. Dan pulang baru boleh ikhlas. Makanya jadi kiai. Nah, santri lama jadi kiai, kamu belum ikhlas. Mana baru pulang? Baru rumah lagi, ayo nonton layar panjang baru. Nonton selangan dulu, nonton kata-kata paku. Kita ikhlas lain lah. Kata-kata paku selangan dulu. Datang ke penontonan, panggil awal kata pola gulis kita di kampung pulang. Mana cirinya gulis? Tinggi di kaki butuh panggil rumah kita. Karena ingat kalau bahasa kalau bahasa ya, setiap barang anu sok dibungkus eta mahal. Bener kan? Barang anu dibungkus eta pasti mahal. Tingali barang-barang alfa dibungkus harga mahal. Ciri nama mahal, kemudian ditawar sih kamu. Tolong si alfa itu. Kemudian ditawar. Sama jangan membuat kasih anak teteh bisa gitu kan? Bener kan? Tuh ujung parahnya saya tahu. Begitu dinyali dibungkus baca, semakin perasaan. Pandutan, eta lalaki pada di mana harus buka kahaya, sadar lagi bakal dipakai. Bener kan? Sadar lagi bakal dipakai. Jurus yang paling jitu menangkap hati perempuan itu dengan cara menjual jasa, tawaran kurang. Nih, badai basah. Jadi kita nikah. Kami gagal dong lagi. Bulannya lah. Lalu ditawarin bakso, ayo tawarin. Ayo es neng. Jadi gini lah. Wah, gue panas gue. Gue tiis gue. Aku sedang dong kayak. Tawaran seprit. Ayo seprit nih. Jadi gini lah. Kan bingung mainnya. Rada ngakas ngomong seprit. Aduh kurang ngomong dulu. Ayam naon sih hari itu bilang ngomong. Ngomong gak bapak dagang, tenang di traktir waa. Aduh bukan duit nang nyelatur kenapa? Akhirnya ngomongnya tapi kan. Ayam sungai. Cik ayam naon di sumahnya. Sumpah aprak-aprakan yang antara ayam sumah dipanggil. Begitu hari itu Pak, ada sumah naon. Untung ayah bapak tuan lu ngerti diterjemahkan ke bapak tuan. Iya sini hayang suuk. Cek aing jauh amat tidak suuk karena semuanya. Barang dibuka ya tapi orang yang suing di bawah. Itu orang yang ada. Kita kasih ayah sama kan. Kata baru sih cuma doang ini. Itu aneh. Kebijakan pakai masker hari ini cakir dimaksa dirazia kita pakai masker hari ini edan bebas. Kita aneh, benar enggak? Pernah murah mau ber, woi dulur, minggu harap tebakan edan kita pakai masker. Pernah nggak ingin pakai edan maskeran? Padahal edan kan tidak sabar, awak angkot, tapi bebas pakai masker, betul? Aneh. Yang hebat edan itu sana tata aja dan pernah masuk angin. Pernah nilai masa itu bangun edan opak siling kerokan. Gak ada yang namanya lagi. Yang ketiga harus mencuci tangan. Masuk rumah cuci tangan, keluar rumah cuci tangan. Hantam dia ngomong kembali poe. Kalinya tuh tidak. Itu lain corona setan. Pakai gara-gara ternyata
Punten dulu. Artinya apa? Ini sudah menyangkut urusan akidah. Ini sudah menyangkut urusan akidah. Orang sudah percaya ke Allah. Betul tidak? La ilaha illallah. Bukan tetangga kami di Jakarta, di Cumijari itu masyarakat tawar. Udah gak salah. Karena paling di Jakarta. Pasti orang koron. Sasalam ke sepeda. Tidak bersentuhan sasalam. Betul tidak? Gestur yakin hati orang itu dirusak. Sangkaan orang harus goreng ke Allah. Betul tidak? Artinya apa? Umat Islam waspada, wajib ikhtiar, wajib sirna ulah. Punten dulu, menyikapi corona kalau menggunakan logika mual bakal nyampe. Jangankan kita ilmuwan di bidang kimia, ahli di bidang kedokteran, sampai detik ayeuna belum mampu menemukan obat yang bisa menyembuhkan corona, betul? Karena pakai akal, pakai otak. Orang mau umat Islam dulu pakai pendekatan tauhid, pakai keimanan orang. Ada ungkapan ulama Mesir, seorang mujahid abad 20 yang bernama Syekh Muhammad bin Wali Asy'arawi, umur 9 tahun sudah hafal Quran, yang baru meninggal kemarin tahun 1999. Aku yang hanya ini. Ungkapannya menarik. Bejakan daulah. Bejakan daulah. Bejakan bahasa Mesirnya. Bejakan. Lanjut terjemahkan di Kawawana. Loba kaya banget. Kata saya Muhammad bin Wali Asy'arawi begini ungkapan. Tastarihu fil qa'irah wala ta'rifu qa'idaha wa tastarihu bis safinah wala ta'rifu qibtana. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kursi pesawat padahal kita tidak